Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi CAT tahun 2023 dan rekan-rekan P1 yang tinggal menunggu penempatan, resmi sudah Bapak Ibu perlu memahami skema penempatan tahun 2023 di sekolah induk ataupun non-induk. Skema ini tentu berbeda dengan tahun 2021 dan 2022. Apakah nanti bagi rekan-rekan yang memiliki sekolah induk dapat tergeser oleh rekan-rekan lain? Ikuti dan simak video ini sampai selesai. CPNS dan P3K, dan kita sudah mendapatkan contoh jadi Menpan RB terkait formasi ini untuk Kabupaten Konawe tahun 2023. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa formasi, alokasi formasi, ada 2 guru agama Buddha, guru agama Hindu 32. Namun perbedaannya untuk tahun 2023 ini, unit penempatannya tidak disebutkan di sekolah mananya. Semuanya berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. Nah, berdasarkan penjelasan dari paparan Kementerian Pendidikan bahwa seleksi 2022 dan 2023 proses formasinya ini memang berbeda memang berbeda. Ini contoh untuk seleksi tahun 2022 di mana formasi itu mengikuti pemenang. Dan sejak awal formasi itu diterbitkan oleh Pan RB sudah jelas bahwa di sekolah B membuka satu formasi, di sekolah A membuka formasi. Nah, kalau seandainya nanti yang ternyata dalam hasil penilaian ataupun seleksi nanti yang menang adalah sekolah C, maka formasi yang ada di sekolah A akan dipindahkan ke sekolah yang menang. Contohnya juga yang ada di sekolah B akan dipindahkan ke sekolah C karena memang di sini pesertanya yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan formasi. Ini adalah mekanisme seleksi tahun 2022. Di contoh lain untuk seleksi tahun 2022 ini juga begitu, di mana formasi mengikuti pemenang. Kalau misalnya di satu Pemda membuka satu formasi, yaitu di sekolah A, namun kenyataannya ada 3 sekolah lain yang juga membutuhkan guru, dan ikut seleksi pada saat itu. Nah, kalau seandainya formasi ada di sekolah A, Bapak Ibu, nah ini tidak mesti dia mendapatkan formasinya. Kalau yang menang adalah sekolah C, maka kursi ini akan diberikan kepada pemenangnya. Namun mekanisme pada contoh kedua ini, nanti guru yang berada di sekolah C tidak mengajar di sekolah dia, tetapi dia akan dipindahkan di sekolah yang gurunya tidak ada. Jadi kursinya juga dipindahkan ke sini. Mengapa demikian? Karena di sini sudah kelebihan guru, ada 2 guru. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian contoh lain pada ilustrasi tahun 2022, di mana jika dibuka 2 formasi, di sekolah B juga ada formasi, di sekolah A ada formasi, kemudian ternyata yang menang adalah di sekolah C dan di sekolah D, nanti formasi tidak dibawa ke sini, tidak dibawa ke sini. Ini juga tidak dibawa ke sini. Mengapa? Karena di sini sudah ada kelebihan guru. Karena gurunya sudah 2, maka kursi akan tetap berada di sini meskipun mereka adalah pemenang kedua. Nah, ini adalah mekanisme seleksi tahun 2022 yang mana formasi itu berada di sekolah masing-masing. Nah, berbeda untuk seleksi tahun 2023, kita lihat nanti untung ruginya di mana. Nah, untuk tahun 2023, seleksi tahun 2023 sebagaimana contoh tadi disebutkan di dalam informasi Menpan RB bahwa seluruh unit penempatan untuk formasi yang ada di contohnya di Kabupaten Konawe 883 ini dititipkan di Dinas Pendidikan secara menyeluruh. Sehingga di sini diilustrasikan bahwa jika di Pemda itu membuka 2 formasi di instansi, sedangkan ada 4 formasi tersebar di 4 sekolah, artinya yang butuh itu ada 4 sekolah, ada 4 sekolah, kemudian formasinya dibuka ada 2, dan ini dikumpulkan di dinas Nah, nanti guru-guru yang ada di sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan D ini bertarung terlebih dahulu mengikuti seleksi CAT. Sampaikah mereka pada seleksi wawancara, dan apabila di antara mereka ada yang menang, maka di-ranking. Otomatis nanti akan di-ranking dulu hasil tes CAT-nya. Berarti di sini nanti akan ada 2 formasi, maka 4 ini akan ikut wawancara. Maka jika sudah mendapatkan pemenangnya, maka otomatis formasi yang awalnya berada di Dinas Pendidikan akan dilimpahkan atau didistribusikan ke sekolah di mana gurunya menang. Namun Bapak Ibu, dalam ilustrasi lain kita lihat nanti belum tentu nanti guru yang bersangkutan ini tetap ditempatkan di sekolah induknya. Nah, ini untung ruginya Kita lihat di sini. Nah, contohnya di sini ada dibuka 2 formasi. Kemudian dari 2 formasi ini ada 5 peserta. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dari honor sekolah negeri, ini berasal dari sekolah A. Kemudian peserta B ini berasal dari sekolah B.
Kemudian untuk yang D, honor sekolah negeri, ini berasal dari sekolah D. Kemudian dua peserta lain adalah non-ASN dan PPG. Ini akan bertarung. Nah, dari hasil pertarungan ini, setelah dirangking ternyata yang THK 2 mendapatkan peringkat pertama. Mengapa demikian? Karena THK 2 ini ada prioritas penempatan. Meskipun kalah ranking dari yang lain, kan ranking pertama di sini ya. Ranking kedua di sini, ranking ketiga di sini, ranking keempat ke sini, ranking kelima ke sini. Ini dari nilai, tapi dalam proses peringkat penempatan nanti tetap peringkat pertama adalah THK 2. Nah, THK 2 meskipun dia bersumber dari sekolah B, karena di sini ada kelebihan guru, maka THK 2 ini siap-siap akan ditempatkan di sekolah yang C. Nah, disempatkan di sekolah yang C yang di sini tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Kemudian, khusus untuk pemenang kedua, peringkat kedua, guru honor sekolah negeri, ini akan ditempatkan kembali ke sekolah dia sendiri. Nah, ini ya bersumber dari sekolah A ya tadinya. Dia akan dibalikkan ke sini karena memang guru honorernya satu, kemudian tidak ada ASN-nya di sini. Maka otomatis dia akan ditempatkan di sini. Jadi Bapak Ibu, untuk mekanisme tahun 2023 ini, penempatannya di mana formasinya ditempatkan di dalam Dinas Pendidikan terlebih dahulu, dititipkan di sana. Ya, dititipkan di sana. Nah, jika nanti sudah dapat pemenangnya, baru formasi itu didistribusikan ke tempat guru yang menang. Meskipun ruginya nanti ada beberapa guru yang apabila menang tidak ditempatkan di sekolahnya karena mungkin di sekolahnya sudah kelebihan guru dan dia ditempatkan di sekolah yang lain. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari untung rugi di mana formasi untuk tahun 2023 nanti ditempatkan ataupun dipusatkan di Dinas Pendidikan dan baru akan didistribusikan ke guru-guru ataupun di sekolah-sekolah setelah mendapatkan peringkat pemenang pada seleksi 2023. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.